Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga rindu berjumpa dengan kita. Kita bisa ceritakan semua yang kita butuhkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau hidup ya Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap jejak kaki kami ya Bapa. Setiap apa yang kami lakukan Engkau selalu melihatnya ya Bapa. Ya Allah kami, ini saatnya kami datang menyembah Engkau Allah yang hidup yang selalu menolong hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus. Yang siap menyembah, yang siap menyenangkan hati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan. Mari kita mulai naikkan doa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, jiwa kami bersorak, hati kami bersukacita, menyembah Allah kami, Sang Juru Selamat kami, Raja segala raja yang layak terima hormat, pujian dan syukur. Selama-lamanya Engkau layak disembah oleh umat-Mu, disembah oleh segala yang bernafas, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ada bagi setiap kami. Yesus, kami mau memuliakan Engkau lebih lagi, kami mau menyembah
Kau ku sembah, Allah Kau ku sembah. Oh Tuhan, Juru Selamat kami, Kau ku sembah, sumber segalanya, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah ya Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat suara sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari puji, mari sembah Juru Selamat dunia, Raja segala raja yang bertata di tempat kudusnya, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Mari bawa hatimu, pikiranmu, dengan segenap hati dan jiwa, mari sembah Dia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Raja segala bangsa yang layak dipuji dan disembah. Mari sembah Dia. Oh haleluya, kami bawa hati kami, hati yang melimpah dengan syukur, hati yang melimpah dengan pujian, kami sembahkan Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami, kami sembahkan Tuhan. Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaran
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan
menara doa ini satu yang kami berdoa. Kami minta ya Tuhan, biarlah Tuhan singkapkan ya Tuhan tujuan-Mu dalam hidup kami, kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup kami punya makna, punya arti ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan urapi kami satu persatu ya Tuhan. Berikan satu pengurapan yang khusus. Biar Engkau pakai setiap kami Tuhan, hidup kami, untuk bisa memberitakan Injil-Mu. Tuhan, nyatakan ya Tuhan, nyatakan ya Tuhan, nyatakan ya Tuhan kehendak-Mu. Nyatakan ya Bapa, bawa setiap kami ya Tuhan. Bawa kami makin dekat, makin mengerti ya Tuhan. Beri kami kemampuan, kekuatan ya Tuhan, untuk bisa melakukan, menyelesaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Panggilan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan kami bisa bawa satu jiwa ya Tuhan, untuk diselamatkan lagi Tuhan. Bawa satu jiwa lagi untuk disembuhkan, diubahkan. Ya Tuhan, hidup mereka. Tuhan pakai kami mau hidup kami berarti ya Tuhan. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu pada saat ini. Biarlah renungan ya Tuhan hari ini, firman-Mu hari ini berbicara secara khusus, secara kuat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali ibu bapak. Ya shalom saudara, saya ingin bagikan tentang tujuan hidup ya, tujuan hidup dalam Kristus. Kenapa saya mau bahas ini? Saya berpikir bahwa setiap kita ya kan, kata tujuan itu sangat penting. Saudara mau apapun kalau nggak ada tujuannya, ujungnya akhirnya yang ada cuma capek aja, nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau ada tujuan, itu pasti ada apa saudara? Ada satu kepastian yang kita hendak capai. Nah, saudaraku Yesus Kristus, apa kata Alkitab tentang tujuan? Ya, kita akan baca Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan siapa? Bukan keputusan diri sendiri, tapi keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Saudara, dalam bahasa sehari-harinya, saudara, ayat ini memang bahasanya seperti kayak dalam ya, saudaraku ya. Ya kan, Paulus tuh mau mengatakan begini saudaraku, kita tidak bisa menemukan tujuan hidup kita, ya kan, dari diri kita sendiri. Orang dunia kan bilang, ya kamu harus lihat potensi kamu, itulah ininya, bukan itu. Alkitab bilang saudaraku Kristus bahwa tujuan hidup kita hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, dia sudah tentukan ya kan, supaya kita nanti menerima bagian, sesuatu bagian, ya kan? Dia sudah tentukan dari semulanya. Kalau saudara dan saya, ya kan, mengerjakan, menghasilkan yang sudah ditentukan Allah dari semula kita diciptakan, Allah sudah diciptakan, maka saudara di sini katakan kita akan boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Kayak saya kasih contoh saudaraku yang kasih Kristus. Misalnya gini. Siapa kasih contoh yang paling enak? Yunus paling gampang. Yunus dia ada di dunia ini untuk satu tujuan. Apa tujuan terbesar dalam hidup dia? Pergi ke Niniwe. Suruh orang Niniwe bertobat. Orang Asyur ini saudara yang jahat sekali. Setelah itu selesai hidup dia. Itu tujuannya. Saya ngerti. Yohanes Pembaptis. Apa alasan dia lahir? Kenapa Tuhan harus tunda kelahiran Yohanes Pembaptis? Sampai papa mamanya menjadi tua.
Karena ada alasan. Dia lahir untuk mempersiapkan pelayanan Yesus. Pelayanan juru selamat Mesias. Saudara, di dunia ini. Katakan amin. Beri jalan, ya kan? Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan itu apa? Datangan untuk menyelamatkan dunia. Satu bagian. Katakan amin. Kalau dia lahir lebih awal, bukan itu tujuan Tuhan. Jadi kalau setiap keputusan yang Tuhan mau buat dalam dunia ini, dalam hidup kita, itu pasti ada tujuannya. Katakan amin. Yang jadi masalah adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tuh ambil keputusan sendiri, ambil jalannya sendiri, punya pengertian sendiri, sehingga mereka tidak hidup sesuai dengan apa? Tujuan Tuhan. Saya bisa ngerti gak sini? Saya kasih contoh saudara. Ini yang saya sudah ceritakan kemarin. Ini cuman ilustrasi, tapi udah sering sekali hamba Tuhan yang menceritakan tentang contoh ini, saudaraku. Ya kan, saya dengar ada seorang pria tua, ya, pria yang tua meninggal dunia, dia pergi ke sorga, saudaraku. Lalu dia ketemu Rasul Petrus ajak dia keliling, ya kan, ke sorga. Lalu dia lihat ada gudang yang sangat besar, penuh dengan kotak-kotak indah yang dibungkus dengan kado dengan nama orang di atasnya. Nah, lalu pria tua ini saudara, ya kan, dia menemukan sebuah kotak dengan nama dia sendiri. Lalu dia buka saudara kotak itu. Dan dia lihat saudara, ya kan, ada surat kesembuhan buat penyakit dia. Ada surat kesembuhan untuk penyakit daripada orang-orang banyak. Terus ada semacam kayak harta, kekayaan yang begitu banyak, yang begitu besar. Yang berikut ada rencana-rencana besar, saudara, ya kan, yang dimana Tuhan tuh mau kerjakan. Lalu dia tanya sama Rasul Petrus, apa arti isi kotak ini? Aku lihat, kok kotak itu kan nama saya, milik saya, harusnya punya saya. Harusnya saya bisa nikmati waktu saya hidup di dunia. Kenapa kok aku nggak bisa ngalami itu? Saudara, Rasul Petrus menghela nafas dan dia berkata, dia ngomong gini saudaraku. Ini satu pengertian yang bagus sih untuk menjelaskan pengertian ini saudara. Ya, sayang sekali. Setiap kali Tuhan ingin bicara sama kamu untuk sampaikan pesan tentang tujuan hidup, untuk menyampaikan kehendaknya. Pada tahun tertentu, bulan tertentu, hari tertentu, Tuhan punya maksud, punya tujuan. Untuk seluruh hidup kamu, Tuhan punya tujuan maksud. Tapi dibagi dalam setiap potongan-potongan waktu untuk kamu bisa kerjakan itu. Tetapi masalahnya kamu tidak dapatkan itu karena kamu terlalu sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Kamu terlalu sibuk, ya kan, dengan hidup menurut pengertian dirimu sendiri. Kamu terlalu ego. Wah, harus punya rencana ini, aku mau kerjakan ini. Ketika digagal, kamu hidup kecewa. Sehingga akhirnya hidupmu tidak, ya kan, berjalan sesuai dengan tujuan. Kamu gak pernah tanya sama Tuhan, ya kan, untuk apa kamu sebenarnya hidup di dunia ini. Saudara-saudara, kamu gak poin ini? Ini satu cerita ini seperti kayak teguran. Kadang-kadang banyak orang Kristen bahkan gak pernah nanya, Tuhan, bulan ini Tuhan mau apa? Minggu ini Tuhan mau apa? Hari ini Tuhan mau apa? Atau Tuhan mau apa dalam hidup saya? Di semua panggilan saya dalam hidupnya. Karena banyak orang habiskan banyak waktu, banyak uang, banyak energi untuk cari jawaban tujuan hidupnya. Dia cari tujuan hidupnya kan, aku mau sukses karir supaya orang tahu. Aku dibilang hebat. Ada yang kejar kekayaan, itu tujuan hidup dia. Ya saudara, ada yang hobi kejar gelar sebanyak-banyaknya dia belajar saudaraku. Atau hobi, saudaraku. Saya ingat satu kata daripada seorang yang bernama Mark Twain. Dia berkata begini, ada 2 hari terpenting dalam hidup kita. Saudara tahu ya, ada 2 hari terpenting dalam hidup kita. Hari pertama itu adalah hari di mana kita dilahirkan, itu penting. Yang kedua adalah hari di mana kita menemukan
alasan kenapa kita harus ada di dunia ini. Katakan amin. Ya kan, itu penting. Kalau kita ngerti tujuan kita, kita nggak hidup untuk bikin kacau dunia ini. Bukan untuk bikin kacau hidup orang lain. Saling balas, saling caci, saling kecewa. Wah, kenapa rencanaku nggak dinikah, kenapa aku nggak dihargai. Itu udah nggak sibuk dengan itu. Nah, hari ini saudara Yesus kita akan belajar, ya kan, bahwa tujuan hidup kita tidak ditemukan dalam diri kita sendiri, tapi dalam pencipta kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca Efesus 1 ayat 11 sampai 12 menurut terjemahan The Message, saudara. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, di sini jelas saudara kan. Kita baca yuk 1 2 3. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita. Untuk apa kita hidup. Bagian dari tujuan keseluruhan yang sedang Dia kerjakan dalam segala sesuatu dan setiap orang. Jadi kita bisa menemukan siapa diri kita, untuk apa kita hidup itu di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, seperti gini saudaraku ya, kasih Kristus ya kan. Jadi kita harus mengerti prinsip ini saudara. Kita diciptakan oleh Allah. Ya, saudara percaya kita diciptakan oleh Allah? Ya, karena kita diciptakan untuk Allah, ya kan? Kita juga harus hidup untuk Allah. Selama kita belum memahami ini, hidup kita nggak akan pernah nyambung dan nyaman dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau jelaskan begini saudaraku ya. Tuhan ciptakan setiap bintang dengan tujuannya. Ya. Tuhan ciptakan tumbuhan dengan manfaatnya. Tuhan ciptakan setiap hewan dengan perannya masing-masing. Kalau hari ini jantung kita masih berdetak, hal itu bukanlah suatu kebetulan saya yakin. Tapi itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memiliki tujuan buat hidup kita di dunia ini. Katakan amin. Harus ada satu peran yang saudara bisa ambil. Saya akan ulang lagi kisah yang masih nyentuh hati saya. Karena nih waktu saya dapetin kisah tentang Nicholas Winton, saya tuh sampai bisa nangis tuh. Kali dua kali nangis. Iya ya Tuhan ya. Saya mau ajak saudara untuk lihat tentang Nicholas Winton ini saudara. Ya, seorang laki-laki ya yang menyelamatkan 669 anak-anak Yahudi. Saudara bayangkan dia ini adalah seorang pialang saham. Ya, broker saham biasa di London. Saya percaya dia punya teman banyak pialang juga, betul gak saudara? Tapi kita gak pernah kenal, gak pernah tahu nama orang itu. Tapi kita bisa kenal nama ini karena apa saudara? Dia ngerti tujuan hidup dia. Saudaraku, tahun 38, perhatikan ini, saya ulang lagi. Dia bisa memilih untuk liburan musim dingin, dia mau main ski. Dia udah rencana mau main ski kok. Dia pakai uang dia untuk main ski berapa hari saudaraku, lalu dia akan kerja lagi. Saudaraku, tetapi tiba-tiba ada telepon masuk ke dia. Memberitahu temannya, kau datang ke Praha, Czechoslovakia. Coba kau datang, coba lihat. Saudara apa yang terjadi? Ketika dia dapat telepon ini, dia batalkan liburan itu. Saudara, dia pakai uang liburan dia dan semua tabungan dia bawa, saudara, ke Praha. Ini dorongan Tuhan dia bilang, yang begitu kuat. Apa yang dia buat? Saudara, dia lakukan sesuatu yang sangat penting, berarti buat anak-anak pengungsi sebelum perang pecah. Dia gak terlalu banyak punya uang yang begitu banyak. Ya kan, juga sedikit orang-orang yang bantu dia. Tapi saudara, dia atur saudara perjalanan 669 anak-anak Yahudi. Saudaraku, dia bawa ke tempat yang aman di Inggris. 50 tahun kemudian, ya kan saudaraku, selama 50 tahun dia tidak beritahu kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Karena dia merasa emang udah tugasnya. Baru tahun 88, saudara, semuanya jadi, karena ketika istrinya datang naik ke loteng rumah dia, nemukan buku besar itu saudara, dia baru tahu. Nah
Saudaraku, saya mau singkat aja kalimatnya begini saudara. Nicholas Winton, dia menemukan tujuan hidupnya. Ya saudaraku, aku harus pakai uang aku. Aku harus pakai waktu aku untuk tolong anak-anak ini. Dia bilang, saudaraku Yesus, tujuan hidup dia bukanlah untuk menimbun kekayaan melalui bursa saham di London. Tetapi untuk menyelamatkan nyawa 669 anak Yahudi. Dia menyadari dia ada di posisi itu saat itu untuk melakukan hal itu. Selama kita bisa berjalan dalam tujuan Tuhan saudara, apa yang kita anggap biasa bisa menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Saudara dan saya kita harus bisa terlibat. Kalau saudara tidak bisa menjadi motor ininya, saudara bisa ikut satu kegerakan itunya saudaraku. Untuk bisa mengubah sejarah hidup daripada banyak orang. Katakan amin. Ya saudara, kayak pada waktu ya puluhan tahun yang lalu lah. Ketika saya dengar terus kan kalau gembala kita Pak Niko kan kalau khotbah kan satu khotbah tentang pujian penyembahan. Waktu itu saudara antara 88, 80-an gitu sampai ke 90 awal. Selalu khotbahnya itu terus. Beliau berkata saya ditugaskan Tuhan untuk melakukan pemulihan doa pujian penyembahan. Saya ngerti saudara, Tuhan taruh di hati saya. Saya mau terlibat di dalamnya. Tetapi walaupun aku bukan seorang pengerja gereja. Bukan gerejanya Pak Niko pada waktu itu saudaraku. Saya bukan siapa-siapa. Tapi aku mau. Aku mau. Dan saya tidak pernah berpikir. Akhirnya Tuhan bisa percayakan saya. Untuk menjadi seorang gembala di Palembang. Saudaraku. Pada waktu jadi gembala di Palembang. Saya tidak mau lari daripada visi yang Tuhan taruh kepada gembala pembina kita Pak Niko. Yaitu apa saudara? Pemulihan pondok Daud. Itu yang satu situ. Saudara, dari situ saudara apa yang terjadi? Ya kan pujian lewat kita breakdown dalam bentuk apa? Menara doa dan doa pengurapan. Dari sana saudara Tuhan luaskan dengan pelayanan apa saudara? Penuaian jiwa-jiwa di ibadah raya. Di cabang-cabang gereja mengalami perluasan yang luar biasa. Tuhan tambahkan dengan pelayanan sekolah. Pelayanan memberi makan orang-orang miskin. Dan banyak hal saudara Kristus. Satu yang saya mau bagikan pada saudara. Hidup kita ya kan. Hidup di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Katakan amin. Hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Alkitab katakan dalam Mazmur 90 ayat 10 katakan apa saudara? Masa hidup kami berapa lama? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya apa? Buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, Alkitab mengingatkan kita. Hidup di dunia ini sangat singkat dibanding dengan kekekalan. Saudaraku, kita mungkin bisa habiskan waktu Alkitab bilang 80 tahun. Atau bahkan 100 tahun. Saudara, kayak Nicholas Winton, Tuhan berkati dia dengan umur 106 tahun. Di bumi ini. Tetapi kita akan menghabiskan waktu berapa lama? Triliunan tahun. Di sisi apa? Kematian itu. Setelah 80 kita mati. Tapi di sisi kematian kita akan hidup saudara. Triliunan tahun. Saudaraku. Nah Alkitab mengatakan bahwa kita ini belum siap sepenuhnya untuk pergi ke surga. Ya, dunia tempat kita hidup hari ini adalah apa? Sekolah persiapan. Dunia tempat kita hidup hari ini adalah sekolah Sekolah itu tempat apa saudara? Belajar. Saudaraku, kita belajar untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita belajar untuk memiliki karakter seperti Kristus. Kita belajar untuk apa? Melayani.
Pengkhotbah 3:11 katakan apa? Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan saudara, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Maksudnya apa? Saudaraku, maksudnya apa? Ini diterjemahkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Agustinus. Ayat ini saudara, tahu nggak apa? Dia terjemahkan begini. Di dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh sejumlah besar uang, sebanyak apapun uang. Tidak bisa diisi oleh kesuksesan, seapapun suksesnya. Gak bisa diisi dengan popularitas dan pengakuan dunia. Gak bisa, tetap gak bisa diisi. Maksudnya gak bisa membuat manusia itu jadi puas. Saudara, dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh apa? Penciptanya sendiri. Yaitu Tuhan sendiri. Itulah sebabnya saudara, tidak ada jumlah uang atau kesuksesan di dunia ini yang bisa memuaskan kita sepenuhnya. Karena saudara dan saya dirancang untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin poin yang saya mau ajak saudara adalah begini saudaraku. Sebagai orang Kristen bukan, ya saudara, kita harus mulai menemukan makna mengenai apa? Surrender life. Setiap harus ada surrender, penyerahan diri. Kalau tidak, saudara akan kecewa. Termasuk saudara bisa kecewa sama siapa? Sama siapapun. Kalau tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan, saudara saya bisa kecewa. Mungkin saudara sudah punya rencana ini dan itu. Tiba-tiba ditolak oleh pemimpinmu. Ditolak oleh suamimu. Ditolak atau tidak terjadi. Ditolak oleh manusia. Atau memang tidak ada yang nolak tapi memang gagal aja. Kalau kita nggak temukan saudaraku. Hidup makna doa Bapa kami bilang apa saudara? Saya kutip satu aja ayat dari doa Bapa kami. Matius 6:10 katakan apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Katakan amin. Kalau ini kita bisa hayati, saya yakin ini bisa membantu kita untuk menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Ya, karena kita sedang berdoa, sedang berusaha untuk membuat kerajaan Allah datang. Kalau kerajaan Allah datang, bicara tentang apa saudara? Pikiran kita apa? Kita ingin Tuhan yang jadi raja, yang memerintah, yang mengatur seluruh aspek daripada kehidupan. Termasuk kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Yang ngerti katakan amin. Itulah doa, datang kerajaanmu. Lalu apa? Jadi kehendakmu bukan kehendak saya. Nah oleh karena itu saudaraku, kalau saudara mau menemukan tujuan hidup, saya mau menemukan tujuan hidup, bagaimana cara memulainya? Bagaimana kita memulai langkah menemukan tujuan hidup kita? Bukan dengan berfokus pada apa yang ingin saya lakukan. Bukan. Tapi saudara harus ganti dengan apa? Apa yang Tuhan ingin lakukan melalui saya. Katakan amin. Itu poinnya. Saya lihat orang-orang yang begitu kuat dengan keinginannya, kehendaknya. Wah ini yang paling, kalau bukan aku yang ini kan, nggak beres semua. Wih, ini harus bertobat di pikiran kayak gini. Ini jadi merusak. Tanya. Karena gini saudara ya. Saudara kan pasti sudah kenyang dengan apa, sudah tahu banyak tentang Matius 7 ayat 21, 23. Sudah tahu kan ayatnya? Ini tentang bukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang ingin kita, tapi apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita. Matius 7 ayat 21, 23 itu bicara tentang apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah lihat saudaraku. Jadi
bukan apa yang kita ingin lakukan, tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya begini dong. Kenapa orang yang sudah melakukan perbuatan yang baik, seperti apa saudara? Ya kan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak, ini kan perbuatan yang baik. Kenapa Tuhan tolak? Jadi jalan sama Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara semua, ya kan, bukan tentang apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita. Katakan amin. Kemarin kita sudah belajar, saudara, tentang Paulus. Dia berkata begini, saudaraku, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa maksudnya aku melatih tubuhku ini? Dia sedang melatih dirinya untuk ngerti apa yang Tuhan ingin lakukan melalui saya, bukan apa yang ingin saya lakukan. Di sini kan bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan beritakan rahasia dia. Ini loh, kerjakan ini, kerjaan itu. Beberapa orang tidak mengerjakan apa-apa, tidak tahu apa-apa tujuan hidupnya. Saudaraku, saudara harus tahu, ya kan, satu hal, tujuan hidup kita bukan sekedar untuk bahagia. Ini kata seorang hamba Tuhan nama Emerson, saudaraku, dia berkata begini. Tujuan hidup bukan sekedar untuk bahagia, tujuan hidup bukan untuk menjadi berguna, terhormat, penuh belas kasihan, dan menjadikannya pembeda, ya kan, bahwa kita telah hidup dengan baik. Saudara, saya seorang hamba Tuhan yang saya banyak belajar adalah seorang bernama Rick Warren. Buku-bukunya saya baca, tulisannya banyak sekali, saya selalu banyak baca buku. Saudaraku, saudara mungkin pernah ingat kesaksian beliau tentang purpose driven life. Ya, saat buku Rick Warren yang purpose driven life ini menjadi sangat laris di seluruh dunia. Saudara tahu gak? Rick Warren ini menjadi orang yang sangat kaya. Menghasilkan triliunan ya. Kalau rupiahnya itu saudaraku ya. Dia sangat terkenal. Bayangkan, impian banyak orang, tujuan hidup banyak orang apa? Kaya dan terkenal, betul gak saudara? Ingin kaya, terkenal, diakui, dihormati buat orang. Ya saudara, ya kan? Tapi saudaraku, apa yang dibuat? Setelah dia sangat kaya dan sangat terkenal, dia ambil keputusan tidak mengubah gaya hidup mereka. Katanya saudara, dia masih tetap pakai mobil yang dia beli tahun 80-an. Tapi terakhir katanya udah rusak terus, akhirnya diganti. Dengan baju yang biasa. Saudara, dia nggak mengubah gaya hidup dia. Lalu uangnya untuk apa? Dia bikin satu yayasan. Lalu uang itu digunakan untuk apa saudaraku? Untuk misi penginjilan dan melayani orang-orang yang menderita penyakit HIV dan AIDS. Rick Warren dia berkata begini saudaraku. Uang dan ketenaran bukan tujuan hidup saya. Ya. Itu cuman alat untuk memenuhi apa? Tujuan Tuhan yang lebih besar. Jadi rupanya dia menemukan makna. Bukan pada apa yang dia dapatkan. Tetapi pada apa yang dia berikan. Ada satu buku yang saya tuh baca ulang-ulang, buku dia. The Beauty of Mercy. Tentang keindahan kemurahan hati saudaraku. Itu berkali-kali dulu saya pernah khotbah, itu terus saya khotbahin. Supaya saya ingin
Karena ini salah satu ciri atau karakter Kristus atau karakter Allah adalah apa? Murah hati. Ya kan? Bukan seberapa banyak yang kita bisa ambil, dapatkan. Tapi seberapa banyak yang kita bisa berikan. Dari apa yang kita terima dari Tuhan. Saudara bisa ngerti sih? Katakan amin. Nah ini hal yang luar biasa. Kalau saudara hari ini hidupnya hampa. Kosong. Mungkin karena saudara sedang mencoba untuk kendalikan hidup dengan kekuatan sendiri, pengertian sendiri, tanpa tanya sama Tuhan, sang perancang itu. Jangan tanya sama dunia, ya, apa yang bisa membuat saya nampak hebat, tapi datang sama Tuhan dalam doa dan katakan, Tuhan, karena Engkau yang menciptakan aku, tunjukkanlah kepadaku apa bagianku dalam rencana besar-Mu itu. Katakan amin. Kita sudah tahu, saudaraku, semua hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja sudah berkumpul tahun yang lalu 2025 dan 2-3 tahun yang lalu, saudara di Amsterdam dan di Seoul tahun lalu, saudaraku, menetapkan bahwa mereka mentargetkan 2033, ya kan? Ya saudara, amanat agung Tuhan Yesus itu selesai diberitakan. Saudara, di situ nanti mereka semua para hamba Tuhan akan bikin satu acara besar, perayaan 2000 tahun. Saudaraku, yaitu apa? Saudara, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Perayaan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus dan lahirnya gereja. Saudara Kristus, ini satu rencana besar Tuhan. Di mana saudara bisa dan saya bisa ambil bagian menurut apa? Menurut daripada talenta, bakat, kemampuan yang kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Saya sudah kasih contoh banyak hal. Sementara saudara kerja, mungkin di bagian apa saudaraku? Di bagian administrasi. Ada beberapa nama orang. Saudara bagian HR. Atau bagian personalia, mungkin kan ngurusin banyak nama-nama karyawan. Kenapa saudara nggak sebut nama ini kepada Tuhan? Bawa mereka nama-nama ini kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara punya teman di kantor, saudara punya teman di kampus dan lain. List nama-nama mereka, bawa mereka semua dalam doa. Dan minta kesempatan sama Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Saya yakin Tuhan akan bisa bikin satu skenario dalam hidup saudara. Untuk bisa memakai saudara. Menghubungkan sehingga rencananya bisa jadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Dia bisa muncul datang hubungin saudara. Saudara ngobrol. Tiba-tiba dia berkata, aku sedang dalam kebutuhan. Aku sedang lagi sedih. Saudara boleh tanggapi itu. Beritakan kabar baik. Beritakan Injil. Saudara bisa doakan dia. Dan dia diselamatkan. Ada banyak hal saudara Kristus. Ya kan? Poinnya adalah bahwa saya ingin dorong lewat khotbah hari ini. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Kalau saudara berpikir terus bagaimana aku bisa berbuat baik, berkata baik, punya hati yang baik, saudara gak punya waktu untuk berpikir jahat. Ya saudaraku, ya kan? Punya pikiran-pikiran yang jahat, perkataan yang jahat. Saudara, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Katakan amin. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tuhan berkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama saudara. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang di tengah-tengah dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh
siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita berdoa yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami diciptakan bukan untuk kesia-siaan, tapi kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk menemukan jati diri kami Tuhan di dalam Tuhan. Dan mempersiapkan diri kami untuk kekekalan bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, sadarkan tiap kami. Supaya kami bisa isi setiap hari dalam hidup kami. Untuk perbuatan yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik. Sehingga banyak orang bisa menjadi percaya pada Tuhan. Tolong kami lewat pekerjaan kami, lewat tugas hari-hari kami Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kami. Tolong Tuhan, berkati hidup kami Tuhan. Supaya kami bisa terus mengalirkan berkat-Mu buat kehidupan banyak orang. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nasi. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dibentarkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat-kuat sadaramu. Biarlah Tuhan Engkau urapi, Engkau bukakan kami Tuhan. Telinga yang bisa mendengar, hati yang bisa mengerti akan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa berkat-Mu turun buat mereka. Anak-anak-Mu ini berkati Tuhan, berkati. Bungkus mereka kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini Tuhan. Kau kuduskan ya Bapa. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang mencipta permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin.